Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khairul Halim. NIM saya 0519400564. Pengembangan bahan ajar cetak. A. Pengertian bahan ajar. Bahan pembelajaran cetak bisa diartikan menjadi perangkat bahan tujuan yang memuat materi atau isi pembelajaran bisa mencapai suatu pembelajaran yang dituangkan dan memakai teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak membuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah atau teori yang tercakup pada mata pelajaran sesuai menggunakan disiplin ilmunya serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Jenis bahan ajar. 1. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model. 2. Bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead, transparencies, proyeksi komputer. 3. Bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. 4. Bahan ajar video seperti video dan film. 5. Bahan ajar media komputernya, misalnya computer mediated instrument, komputer based multimedia atau hypermed. C. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar cetak sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Kemp dan Dayton 1985. D. Karakteristik bahan pembelajaran cetak. Selain mutlak menggunakan teknologi cetak, bahan ajar cetak memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut. 1. Mampu mempelajari sendiri para siswa. 2. Bahan ajar cetak bersifat lengkap. 3. Mampu mempelajarkan peserta didik. Tahapan pengembangan bahan pembelajaran cetak. Mengembangkan sebuah bahan ajar harus menempuh beberapa tahap, yaitu menyusun garis-garis besar program pembelajaran GBPP. Bahan ajar tercetak yang akan dikembangkan GBPP bahan pembelajaran adalah cetak, rumusan tujuan pembelajaran, kompetensi dan pokok-pokok materi yang diajarkan dikembangkan ke dalam bahan ajar cetak. Menulis bahan ajar dengan mengikuti strategi instruksional tertentu. Bahan ajar ditulis dengan menggunakan strategi instruksi nasional yang sama seperti digunakan pembelajaran di dalam kelas biasa. Menulis bahan ajar seperti mengajarkan mata pelajaran melalui tulisan. Atau karena itu, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penulis bahan ajar sama hal yang dengan prinsip-prinsip pembelajaran biasa. Mereview, melakukan uji coba lapangan, dan merevisi bahan ajar sebelum digunakan di lapangan. F. Struktur bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak terdiri atas susunan bagian yang kemudian dipadukan sehingga menjadi sebuah bangunan atau yang layak disebut bahan ajar. Berdasarkan paparan sebelumnya, bahwa bahan ajar terbagi ke dalam beberapa jenis. 1. Petunjuk belajar. Petunjuk peserta didik dan pendidik, kompetensi yang akan dicapai. 2. Informasi pendukung. 3. Latihan-latihan. Petunjuk kerja dapat berupa lambar kerja LK. 4. Evaluasi. G. Teknik menyusun bahan ajar cetak. A. Judul atau materi yang disajikan harus diberhentikan kompetensi dan dasar atau materi pokok yang harus dicapai siswa. B. Untuk menyusun bahan ajar cetak dan 6 hal yang diperlu Megeri, Steve dan Balested dalam Dignas 2004, yaitu susunan tampilan yang jelas dan menarik. Sekian presentasi hari ini. Jika presentasinya ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.